Halo guys, perkenalkan nama saya Dery Kembali Sudiono dengan NIM 1822360. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jawaban saya untuk memenuhi ujian tengah semester sistem multimedia. Saya berasal dari K05 dan tanpa berlama-lama langsung kita jawab soalnya. Nah, untuk soal pertama yaitu Anda beli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya latar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Dan juga jelaskan jawaban Anda. Nah, untuk beberapa asumsi yang saya gunakan adalah resolusi 4K dari TV memiliki ukuran berupa 3840 dikali 2160 piksel. Itu sudah menjadi standar TV 4K. Lalu yang kedua, refresh rate yang digunakan adalah 60 fps. Dari subsampling yang digunakan 420, yaitu berarti luminance atau Y-nya diambil secara penuh pada setiap pikselnya, dan chrominance CB atau CB dan CR-nya diambil setiap 2 kali 2 piksel atau seperempat ukuran dari Y. Nah, untuk menjelaskan apa itu luminance dan chrominance, nah luminance ini tuh komponen yang menyimpan informasi kecerahan atau luminance dari gambar. Dalam format 420, yaitu dipertahankan sebagai resolusi penuh. Artinya setiap pixel dalam gambar memiliki informasi yang berupa luminance. Nah, komponen CB dan CR itu ada informasi warna dari gambar. Dalam format 420, CB dan CR di subsampling yaitu resolusi warna yang dikurangi untuk menghemat ruang penyimpanan data. CB dan CR disampel lebih sedikit dibandingkan dengan Y. Ini berarti bahwa ada dua komponen warna ini memiliki resolusi yang jauh lebih rendah daripada komponen luminance. Untuk penjelasan dari 420 itu, 4 adalah merujuk pada jumlah piksel untuk komponen luminance, 2 merujuk pada jumlah piksel untuk komponen blue chroma, dan 0 itu untuk red chromanya. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya kita menggunakan subsampling itu yang pertama itu untuk efisiensi penyimpanan. Nah, fungsi dari yang pertama adalah untuk mengurangi efisiensi penyimpanan ya, dan memungkinkan untuk mengurangi ukuran file video dengan mengurangi jumlah data warna. Dan yang kedua, jelas untuk kompresi. Oke, lanjut ke soalnya. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah contoh dari subsampling 420. Nah, kita saatnya menghitung jumlah sampel per frame-nya. Untuk yang Y atau luminance-nya, kita bisa menghitung secara penuh, yaitu semua sampel dikalikan saja langsung 3.840 dikali 2.160, yaitu 8.294.400 sampel. Dan chroma blue dan chroma red-nya bisa kita masing-masing dibagi dua, atau kita langsung bagi 4 aja dari Y-nya secara total, yaitu 2.073.600 sampel. Nah, total sampel per frame-nya didapatkan dengan menjumlahkan semua sampel yang digunakan dari Y, CB, dan CR-nya, yaitu 12.441.600. Nah, jumlah bit per sampelnya itu kita gunakan 8 bit. Sekali lagi itu yang paling standar juga untuk digunakan pada TV-TV. Nah, bitrate frame per second, bitrate frame-nya yaitu kita akan mengalihkan jumlah sampel per frame-nya dikali dengan bit. Yang di sini kita dapatkan 99.532.800 bits per frame. Nah, untuk bitrate-nya sendiri kita bisa dapatkan dari 99.532.800 bit per frame dikali 60 frame per second. Di sini frame-nya hilang, maka akan menjadi bits per second, yaitu 5.971.590, maaf, 5.971.998.000 bits per second. Lalu untuk mengecilkan angkanya kita konversi ke Gbps, yaitu kita bagi dengan 1 miliar, yaitu 5,97 Gbps. Jadi 5,97 Gbps adalah uh, bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 adalah buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda, ditambah karakter STI, stay, ITB, yang akan dikompresi menggunakan algoritma movement coding. Nah, di sini saya menggunakan DERICK, yaitu nama saya Derek. Saya mengambil 5 huruf nama depan saya
Jadi D, RIC, dash STI, dash STI, dash ITB. Nah, untuk soal untuk yang pertama adalah pertama kita akan membuat tabel frekuensi dari karakter string yang terbentuk. Di sini dapat dilihat terdapat hanya ada satu D, hanya ada satu D di sini, ada dua E di Derek dan Stay, lalu ada satu R di nama saya lagi, lalu ada 4 I, ada satu, dua, tiga, empat, dan di sini ada satu C, yaitu nama saya, dan di sini ada S, di mana ada dua, STI dan STI, ada T yang berjumlah tiga, STI, STI dan ITB, lalu ada tiga dash juga, dan ada satu B. Total frekuensi dari huruf ini adalah total frekuensi dari hurufnya adalah 18. Lalu untuk membangun Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi, maka kita perlu memisahkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Di sini saya akan mencoba untuk melihatkan diagram aslinya, bukan dari diagram ini. Tunggu sebentar. Nah, diagram aslinya di sini kita tahu bahwa, mohon maaf sebentar. Nah, di sini kita tahu bahwa D memiliki frekuensi yang paling sedikit dan juga R. Di sini kita akan menggabungkan D dengan R. Lalu B juga memiliki frekuensi yang sama sedikitnya dengan C. Berarti ada satu yang memiliki frekuensi satu. Jadi D digabungkan dengan R jadi 2 DR. B dan C digabungkan jadi 2 BC. Ini menjadi 2 BC dan 2 DR. Di sini mereka sudah memiliki dua frekuensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengambil dari yang paling kecil lagi, yaitu yang pertama kita dapat melihat E dan S di sini. Karena ini sudah berjumlah 2 dan E juga berjumlah 2, maka kita bisa langsung gabungan saja. 2 DR dan E jadi 4 DRE. Di sini frekuensinya udah 4. Begitu juga ke S. S kita akan temukan dengan BC, jadi BCS. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu yang memiliki tiga frekuensi. Kebetulan di sini ada dua yang memiliki frekuensi tiga, yaitu dash dan T. Di sini kita bisa langsung gabungkan, yaitu dengan dash sama T-nya. Jadi 6 T dan dash. Di sini karena di sini sudah terbentuk 4 TRE, 4 BCS, dan 6 T dash. Di sini selanjutnya kita dapat melihat I yang memiliki 4 frekuensi. Karena kedua ini memiliki frekuensi yang sama, mohon maaf sebelumnya, ini kita bisa juga langsung gabungkan jadi 8 BCS DRE. Ini sudah jadi floor yang kedua. Lalu di sini masih ada I4. Nah, I4 ini bisa kita gabungkan langsung ke 6T dan dash karena ini sudah jadi yang terakhir. Dan kita harus menghubungkannya dengan sesuatu. Kita hubungkan dengan ini jadi 10T dash dan I. Lalu setelah 10T dash dan I dan 8 BCS di RE, kita bisa langsung gabungan saja menjadi 18. Nah, di sini tuh dapat dilihat juga bahwa jumlah frekuensi yang terbentuk sudah benar 18. Berarti tabel Huffman-nya, Huffman encoding-nya sudah benar, Huffman tree-nya. Oke, selanjutnya di nomor 3. Nah, untuk menentukan kode biner Huffman dari masing-masing karakter, kita bisa lihat flow jalannya dari encoding ini. Misal kayak kita akan lihat D. D itu dia pertama menuju ke 0, lalu dia menuju ke 0 lagi, lalu dia menuju ke 0 lagi, lalu dia menuju ke 1. Jadi dia akan melewati ini dulu, melewati ini, lalu melewati ini. Itu untuk karakter D. Nah, untuk karakter E, dia akan melewati 0, lalu dia melewati 0, lalu dia melewati 1. Dan begitu juga seharusnya. Dan di sini kita dapat melihat kebenaran dari kode biner ini itu berdasarkan misal frekuensinya. Jika frekuensinya semakin sedikit, maka encoding dari kode binernya itu akan semakin panjang. Nah, namun jika karakternya makin sering muncul, kita bisa lihat bahwa di sini, misal contoh I memiliki kemunculan yang paling sering yaitu 4. Dia memiliki Huffman encoding yang makin singkat. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Tujuannya adalah biar untuk memperbaiki dan mengkompresi dari apa yang sudah kita tulis biar nggak boros. Nah, misalkan kalau misal semuanya memiliki kode biner yang memiliki panjang yang sama, itu akan terasa boros dan terasa ya sedikit redundant lah. Misal kalau misal kita samakan semua ini 5, misal 5 kode biner. Kita memiliki panjang 5. Nah, di sini akan boros di I-nya. Itu akan sangat-sangat boros, maka dibutuhkanlah Huffman encoding untuk menangani itu. Nah,
Selanjutnya yaitu kita akan meneruskan ini sampai selesai dengan hasil yang seperti ini. Lalu kita akan menghitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Nah, untuk menghitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean, kita bisa menggunakan total bit. Total bit. Nah, total bit ini dapat dari eh, jumlah bit yang ada pada kode binarnya dikali dengan frekuensi kemunculannya. Misal untuk D, 1 dikali 4 sama dengan 4 karena ini ada 4 bit. Eh, untuk yang E, 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini karena ada 3 bit dan frekuensi kemunculannya adalah 2. Nah, ini dapat diteruskan sampai kita mendapatkan semuanya. Nah, untuk total bit keseluruhan yang saya dapatkan adalah 54 bit total untuk semua yang ada di situ. Di kata-kata DRIC, STI, STITB. Nah, untuk rata-rata panjang bitnya kita bisa mendapatkan dari total bit yang dibagi dengan total karakter. Total karakternya 18, total bitnya 54. Jadi kita bisa dapatkan 3 bit pas. Lalu untuk menghitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter dan distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Ini anggap aja kayak eh DRIC, STI, STI, ITB ini kita ulang-ulang sampai 1000 karakter dengan distribusi yang sama. Jadi sebenarnya ini bisa dihitung hanya dengan rata-rata jumlah bitnya yaitu 3 bit dikali 1000 sama dengan 3000 bit. Jadi buat dengan 1000 karakter dengan distribusi yang sama, dia bisa mengeluarkan dia bisa menghasilkan 3000 bit. Nah, untuk rasio kompresi dari setiap representasi asli disimpan dengan 8 bit, itu kita bisa dapat dari rata-rata panjang panjang bit dibagi ke 8 sama dengan 3/8 yaitu 37,5% lebih efisien daripada 8 bit seperti yang tadi aku bilang. Nah, untuk keuntungan dan keterbatasan of main coding dalam kompresi file ini adalah keuntungannya adalah dia lossless, dia nggak mungkin hilang setelah dikompresi, jadi masih bisa disimpan lah keasliannya. Nah, yang kedua itu dia sangat efektif jika frekuensi karakter tidak merata. Misal di sini ini sangat tidak merata. Ini ada yang memiliki satu, ada yang memiliki dua, ada yang memiliki empat. Nah, namun ketika frekuensinya merata, misal kayak semuanya stabil memiliki dua atau tiga, main coding akan jadi sangat-sangat panjang dan sangat-sangat merepotkan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita perlu harus tahu tabel kodenya itu apa aja saat di coding. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan hasil encoding dari string tersebut. Nah, hasil dari encoding ini tinggal kita masukkan di RIC, STI, STITB ini menjadi seperti angka-angka ini, angka-angka biner. Lalu untuk nomor 9, untuk menjelaskan tahapan decoding dari string ini, yang pertama adalah kita mulai dari kode yang pertama dalam string yang sudah di encoding, misal ini. Ini tuh D. Lalu kita cari kode tersebut dalam tabel of main yang sudah kita buat dan cocokkan dengan karakter yang sesuai. Misal 001 ini, kita dapat lihat 001, oh 001 itu D. 001 itu D, lalu setelah menemukan karakter yang cocok, kita lanjutkan baca bit selanjutnya. Kita lanjut baca yang ini. Gitu. Dan ini bakal terus diulangi hingga seluruh string selesai di encode. Nah, gimana sih cara buat proses decodingnya? Contoh proses decodingnya. Di sini kita dapat lihat hasilnya bahwa bahwa eh, setiap ini tuh merepresentasikan sebuah huruf yaitu 001 misal D, 001E, 000R dan lain-lainnya. Dan tabelnya dapat dilihat di sini. Sebenarnya kalau ini dicocokkan, hasilnya pasti sama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor terakhir yaitu soal 3. Diberikan kekuatan tenaga dengan frekuensi sebagai berikut. Lalu alat memiliki dua mode sampling, yaitu A 800 Hz dan B 1000 Hz. Untuk setiap nada, tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Di sini dapat dilihat bahwa saya sudah membuat tabel untuk mempermudah perhitungan. Di sini, ini ke frekuensi, itu didapatkan dari sampling rate yang dibagi dengan 2. Di sini 800 jadi 400 Hz, yang 1000 jadi 500 Hz. Nah, di sini aliasing terjadi ketika frekuensinya di atas daripada nilai frekuensi. Di sini dari untuk yang sampel A, do sampai sol dia tidak mengalami aliasing karena dia belum menyentuh 400 Hz. Lalu untuk kelas si dan do tinggi dia mengalami aliasing.
karena dia sudah melebihi dari Nyquist frekuensinya. Nah, dari ini, dari semua ini yang paling parah mengalami aliasing adalah yang do tinggi karena dia sudah melewati batas Nyquist frekuensi yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Lalu untuk yang 1000 Hz, seperti biasa kita bagi dua jadi 500 Nyquist frekuensi. Dari do sampai si, dia tidak mengalami sebuah aliasing karena dia masih di bawah 500 semua. Dan yang untuk do tinggi, dia akan mengalami sebuah aliasing sedikit karena dia sudah melewati batas dari 500 Hz tersebut. Nah, apa sih aliasing ini dalam konteks audio? Nah, dalam konteks audio, sinyal tersebut diubah menjadi data digital dengan sampling pada interval waktu yang tertentu. Dan setiap detik atau mungkin lebih sering. Jika frekuensi sinyal lebih tinggi dari frekuensi sampling, informasi pada sinyal tersebut akan hilang atau terdistorsi, yang dikenal sebagai yang namanya aliasing. Itulah apa yang namanya aliasing. Dan dengan kesimpulan ini, kita bisa dapat mengambil bahwa sampling rate pada mode A itu dia memiliki nilai frekuensi 400 Hz dan nada yang di atas 400 Hz yaitu La, Si, dan Do tinggi mengalami sebuah aliasing. Lalu pada sampling mode B 1000 Hz yang hanya mengalami aliasing adalah Do tingginya doang karena hanya Do tinggi yang melewati 500 Hz. Selanjutnya, jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Dibawakan program pada Python atau MATLAB. Nah, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tentu tidak. Ketika aliasing, frekuensi suara terdengar lebih rendah distorsi nada. Jika terjadi aliasing pada suara, frekuensi yang dihasilkan akan terdengar lebih rendah dari frekuensi aslinya, yang mengakibatkan distorsi pada nada. Hal ini itu sangat mengganggu, karena ini bisa membuat musisi ataupun penggunanya jadi kayak nggak tahu nada aslinya apa. Dia sudah dibelokkan lah nadanya. Nah, selanjutnya hal ini terjadi karena frekuensi yang seharusnya lebih tinggi, seperti pada nada yang melebihi setengah dari laju sampling, akan dipantulkan ke frekuensi yang lebih rendah. Dalam konteks musik, hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan nada asli, atau yang biasa kita bilang dengan yang namanya false atau terdistorsi, yang dimana dan mengganggu kejelasan dan keharmonisan musik. Aliasing ini bisa membingungkan bagi pendengar dan sulit dikenali sebagai kesalahan teknis bagi musisi atau pengguna, tapi dampaknya itu cukup besar pada kualitas audio yang dikeluarkan. Nah, akibatnya untuk musisi dan pengguna ini adalah ketika aliasing terjadi pada audio, nada yang dihasilkan akan terdengar false, mengganggu harmoni dan pitch lagu. Hal ini terjadi karena frekuensi yang lebih tinggi dari Nyquist frekuensi akan terdistorsi dan diubah menjadi frekuensi yang lebih rendah, sama kayak penjelasan yang atas, yang menyebabkan perbedaan dengan nada asli yang seharusnya dimainkan. Akibatnya, musisi atau pendengar akan merasakan ketidaksesuaian. Loh, kenapa kok pitch-nya berubah? Kenapa frekuensinya berubah dari nada ini? Dan ini tuh bisa mengubah pengalaman musik secara keseluruhan. Distorsi semacam ini merusak kesan musikal yang seharusnya dihasilkan oleh lagu dan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam interpretasi melodi. Nah, untuk yang C, saya sudah membuat kode Python seperti ini, kurang lebihnya. Dan di sini, karena keterbatasan dari laptop, saya tidak bisa menggunakan 800 sebagai 800 sebagai sampel rate saya, karena laptop saya tidak mendukung untuk hal tersebut. Jadi saya akan mengkali duakan semuanya, dan ini yang didapatkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang 880 dia yang 1600 dia mengalami sebuah aliasing dengan kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk hasilnya menjadi seperti ini. Di sini dapat dilihat bahwa mode B dengan La lebih tinggi karena dia tidak mengalami aliasing. Dan dia sudah benar memang di A. La itu A. Lalu dengan dia mengalami sebuah aliasing, maka dia namanya turun ke F. Dia turun 2, yang itu dimana sangat-sangat-sangat mengganggu dari proses sebuah pembuatan musik. Dan di sini, jika kita menaikkan dia di atas 2000, misal 2200, dia tidak akan terjadi apapun sebenarnya. Karena, maaf, sebentar, dia tidak terjadi apapun karena dia sudah melewati batas, dia tidak melewati batas Nyquist yang ada.
Nah, tetapi jika kita turunkan di bawah 1600, misal kita bikin ini jadi 1500. Maaf. Nah, di sini tuh sangat-sangat turun. Di sini sangat-sangat turun hingga ke E bahkan. Semakin semakin banyak dia, semakin jauh dia bedanya, maka akan semakin jelek juga hasil aliasinya, semakin tidak akurat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali.